kenapa kita wajib membela Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis? Itu pertanyaannya dan kita akan jawab. Apa alasan-alasan syariatnya? Dan di sini insya Allah saya sampaikan secara singkat agar mudah kita ingat. Sehingga kalau ada orang nanya, kenapa kamu ngurusin Palestina? Bukankah kita juga banyak urusan, banyak masalah? Kenapa urusan yang jauh kita peduli? Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat dari jawaban-jawaban kita kepada manusia dan tentu pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Maka setidaknya ada 7 alasan syariat kenapa kita umat Islam senantiasa wajib membela, peduli terhadap Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, berada di negara Palestina. Yang pertama, karena Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat pertama kita kaum muslimin. Jadi kiblat pertama kita adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat, tidak bisa terlepas dari Masjidil Aqsa, karena kita sholat menghadap kiblat. Dan sebelum kita sholat menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah di Masjidil Haram ada di kota Makkah, maka kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Masjidil Aqsa adalah tempat destinasi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kita harus berbicara tentang Masjidil Aqsa. Jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi Isra-nya adalah tempat terakhir Isra Nabi, karena berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya justru dimulai dari Masjidil Aqsa sampai ke perjalanan seterusnya, sampai menerima sholat. Kan orang mengatakan, kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram sampai di Sidratul Muntaha, sampai di tempat Nabi menerima sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, karena begitu pentingnya Masjidil Aqsa, maka dijadikan sebagai tempat persinggahan terakhir Isra dan tempat keberangkatan Mi'raj. Yang ketiga, karena Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah kota para nabi dan rasul. Di tempat itulah paling banyak diturunkan nabi dan rasul, dan paling banyak ditempati oleh nabi dan rasul. Nabi-nabi besar, misalnya kita ambil Nabi Ibrahim alaihissalam, ceritanya cuma dari situ ke Makkah. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga anak cucu daripada Nabi Ibrahim sendiri, termasuk Nabi anaknya ada Ishak, ada anaknya Ismail. Kemudian Ishak itulah yang menurunkan kemudian Yakub dan keturunan-keturunan Bani Israel yang menjadi orang-orang Yahudi itu. Ya. Kemudian alasan yang keempat, singkat-singkat saja ya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Yang keempat adalah karena
di sanalah terdapat masjid kedua tertua di muka bumi ini setelah Masjidil Haram, ya. Dan satu di antara masjid yang kita dianjurkan, disunnahkan untuk selalu mengunjunginya. Kata Nabi SAW, la tusyaddur rihal, tidak dianjurkan untuk sering kita rihlah, berkunjung ke satu tempat, satu masjid, ya, kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina atau di Baitul Maqdis. Dan masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram, jaraknya kata Nabi SAW, berapa tahun setelah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'una sanatan, jaraknya 40 tahun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, bahwa di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di akhir zaman nanti menjelang hari kiamat, disitulah semua manusia dikumpulkan. Jadi manusia-manusia yang masih hidup sampai akhir zaman, maka akan dikumpulkan di tempat itu. Kemudian yang keenam, di sanalah tempat terbunuhnya Dajjal. Dajjal sebagai penanda akan munculnya hari kiamat. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah bahwa Palestina yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa, adalah bumi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Bahkan Masya Allah, ada penafsiran ulama mengatakan yang diberkahi di sekelilingnya bukan hanya tanahnya, bukan hanya tanah di sekeliling Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, tapi orang-orang yang terlibat di dalam menjaga Masjid Aqsa, Baitul Maqdis juga termasuk orang yang diberkahi insya Allah. Dan termasuk dua kota yang sering didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam salah satu doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi kami untuk Syam kami dan untuk Yaman kami. Kalau Yaman sudah tahu kan, jelas kota Yaman, ya, itu induknya Arab, itu Yaman. Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Ada negara Yordania, negara Suria, kemudian Lebanon dan Palestina. Itu tempat-tempat yang sering didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.